Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ivan Hanafi MPD, yang saya hormati Kadit GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Asep Permana SPD MSI, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, dalam hal ini Bapak Haji Juanda, yang saya hormati Bapak Dr. Cahya Suryana SSI MPD sebagai praktisi pendidikan, yang saya hormati Ibu Haji Anissa SPD MPD sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD sekaligus penyaji materi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP Negeri dan swasta yang hadir pada kegiatan forum grup diskusi ini tentang peningkatan perilaku inovatif kepala sekolah melalui evaluasi diri. Salam sejahtera kita semua. Saya nanti akan apa namanya fokus group discussion atau diskusi terkumpul bahasa Indonesia untuk dapat menggali hasil-hasil penelitian dari Bu Anissa yang ini terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Bu Anissa meneliti perilaku inovatif kepala sekolah yang berdasarkan hasil kajian dari teori, dari konsep, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu ternyata ada 3 variabel penting yang menjadi fokus dalam penelitian. Yang pertama adalah efikasi diri. Efikasi diri ini sudah barangkali nanti perlu disampaikan juga sebelumnya Bu Anissa berkaitan dengan efikasi diri, bahwa seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi ternyata ini memiliki banyak kelebihan. Dalam hal ini untuk keyakinan seseorang dalam melakukan tugas, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu perlu dimiliki oleh seseorang kepala sekolah. Kemudian juga berkaitan dengan knowledge sharing. Knowledge sharing ini pertukaran informasi di antara para tenaga guru, tenaga pendidik di dalam rangka untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam kaitannya tentu dengan dunia persekolahan, dunia pendidikan. Yang lain adalah iklim organisasi yang tentu saja ini banyak mempengaruhi tentu di dalam rangka kepala sekolah memimpin melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan akan bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Kita buka saja bacaan. Ya, langsung sambil dibuka untuk nanti bisa juga kegiatan ini melalui diskusi. Langsung dibuka ya Bu ya? Langsung sambil dibuka, kalau saya tidak di situ. Turing. Langsung dibuka, saya tidak di situ. Turing. Semua dan tugas Kita buka
adalah bila kita buka fokus grup diskusi jadi sama-sama menafaskan kemudian mudah-mudahan hasil-hasil FGD ini nanti akan bisa optimal dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Ivan Hanafi MPD yang sudah memberikan arahan juga pengantar untuk kegiatan forum group discussion ini. Semoga harapan Profesor kepada kami akan terwujud. Amin ya Allah. Selanjutnya kita akan menyimak paparan materi FGD yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Anissa SPD MPD. Kepada Ibu Hajah Anissa SPD MPD disilakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Profesor Dr. Insinyur Ivan Hanafi MPD. Kebetulan kita di sini melaksanakan kegiatannya luring, jadi memang agak terganggu kalau misalnya kita tetap menghidupkan handphone di masing-masing. Kebetulan hari ini sudah berkumpul kepala sekolah dari unsur fasilitator PSB juga hadir, ini Pak Cahya, kemudian ada Pak Juanda, dia mewakili Pak Suryono selaku pengawas pembina SMP 1 Kampung Selatan dari unsur pengawas yang akan mengikuti FGD kita pada hari ini, ditambah dengan kepala-kepala sekolah, ada yang luring hari ini dan juga ada yang daring terkait dengan beberapa kesibukan teman-teman kepala sekolah pada hari ini yang memang sedang padat-padatnya terutama persiapan PPDB. Jadi insya Allah FGD ini tetap berlangsung sampai dengan jam 11.30 nanti jadwalnya, dan kami akan intens diskusi untuk membahas seperti apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara pada awalnya. Bila Profesor ada kegiatan, kami memakluminya dan insya Allah kami tetap melaksanakan kegiatan ini sampai dengan selesai. Demikian Prof, dan izinkan saya untuk menyampaikan paparan teman-teman terkait dengan hasil penelitian saya. Untuk untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa sekolah, dilihat dari verifikasi, knowledge sharing, dan iklim organisasi. Apakah dengan 3 variabel ini bisa meningkatkan inovasi kepala sekolah? Kemudian nanti outputnya ini adalah dalam rangka memberikan manfaat praktis untuk dunia pendidikan khususnya dan membuat sebuah pedoman kecil dalam kali kepala sekolah bagaimana menjadi kepala sekolah yang inovatif. Bapak dan Ibu, ini dilakukan dalam rangka tadi saya bilang memenuhi salah satu tugas menuju ke ujian tertutup di UNJ, dan salah satunya dalam rangka memperkaya hasil penelitian ini dengan melakukan FGD untuk menampung saran, pendapat, kemudian mungkin juga kritik terhadap hasil penelitian ini dari Bapak dan Ibu yang tentu saja sudah mengalami kejadian-kejadian penting sebagai kepala sekolah. Apakah betul kepala sekolah Kabupaten Bekasi ini bisa ditingkatkan inovasinya melalui efikasi diri, knowledge sharing, dan iklim organisasi yang baik? Kepada pengawas, barangkali kami juga ingin mendapatkan saran-saran. Kalau memang hasil penelitian itu bisa diterima oleh berbagai pihak bahwa inovasi kepala sekolah itu bisa ditingkatkan melalui efikasi diri, knowledge sharing, dan iklim organisasi yang baik, ini mungkin menjadi salah satu sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bekasi, karena penelitian ini dilakukan khususnya di Kabupaten Bekasi untuk kepala sekolah dengan metode pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei. Kemarin kami sudah melakukan penelitian ini dengan memberikan instrumen kepada responden sebanyak 153 kepala sekolah swasta dan 88 kepala sekolah negeri, 59 kepala sekolah negeri dan 129 kepala sekolah swasta. Kemarin kami sebar melalui instrumen dan sudah didapat hasil dari penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan kausal antara efikasi diri, knowledge sharing, dan iklim organisasi terhadap inovasi kepala sekolah. Kemudian knowledge sharing juga berperan sebagai mediator. Jadi berbagi pengetahuan ini
menjadi mediator dalam mempengaruhi efikasi diri dan iklim organisasi terhadap perilaku inovasi kepala sekolah. Bapak dan Ibu, kesimpulan yang kami dapat dari hasil penelitian ini diantaranya bahwa perilaku inovasi kepala sekolah itu bisa ditingkatkan diantaranya melalui efikasi diri, kemudian pengembangan knowledge sharing, dan iklim organisasi yang baik. Kemudian implikasi yang penting dari hasil penelitian ini diantaranya adalah dalam rangka memberi dukungan kepada perilaku inovasi kepala sekolah, kemudian meningkatkan perilaku inovasi kepala sekolah, serta perlunya dikembangkan iklim organisasi sekolah yang support dan kondusif bagi dunia pendidikan. Nantinya hasil luaran dari hasil penelitian ini juga menghasilkan model. Bapak dan Ibu bisa melihat di PPT tentang model peningkatan perilaku inovasi kepala sekolah di halaman yang ini. Sudah ya. Ya, ini adalah model yang bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan perilaku inovasi para sekolah melalui efikasi diri, iklim organisasi, dan knowledge sharing. Kalau kita mau melihat bagaimana peningkatan efikasi diri kepala sekolah, itu kita bisa melihatnya bagaimana kepala sekolah itu mampu menghadapi kegagalan, kemudian mampu mengatasi hambatan, bisa menetapkan tujuan, kemudian mampu dan yakin meraih keberhasilan, kemudian memiliki keinginan belajar atau cara baru dalam mengatasi kesulitan. Kemudian dalam rangka meningkatkan knowledge sharing, ini perlu dilakukan pertukaran informasi, baik itu berupa pertukaran penerimaan dan penyampaian dalam hal pengetahuan, pemberian nasihat, pengalaman dan gagasan. Itu diantaranya yang terkait dengan unsur peningkatan knowledge sharing. Kemudian dalam rangka pengembangan iklim organisasi, itu bisa kita lihat keterlibatan dan partisipasi dalam hubungan tugas dan sosial, kemudian kenyamanan lingkungan fisik, kenyamanan lingkungan akademik, kedisiplinan warga, kesehatan lingkungan kerja, dan konsistensi. Apabila hal-hal yang ada di bawah ini mampu dilakukan oleh kepala sekolah, maka mudah-mudahan kepala sekolah yang inovatif itu bisa dihasilkan, terutama di Kabupaten Bekasi yang konon kabarnya itu inovasi kepala sekolahnya masih kurang. Bapak dan Ibu, selanjutnya dari hasil penelitian ini kami ingin meminta saran, ingin meminta pendapat, ingin meminta hasil pengalaman ambil di lapangan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian kepada pengawas di sini, bagaimana cara, bagaimana strategi, bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan, apakah itu berupa kebijakan mungkin, apakah itu berupa program, apakah itu berupa kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi kepala sekolah. Melalui forum FGD ini, kami ingin menyempurnakan hasil penelitian ini menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan nanti luaran selain dari panduan praktis bagi kepala sekolah berupa buku, nantinya hasil penelitian ini juga bisa menjadi penambah wawasan bagi kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang inovatif. Dari hasil penelitian ini nanti insya Allah dihasilkan buku, selain disertasi, kemudian yang mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan praktis bagi kepala sekolah. Tentunya saya sebagai peneliti memahami betul bahwa penelitian ini masih jauh dari kata-kata baik, tetapi paling tidak saya sudah berusaha untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik, dan akan sangat lebih baik lagi apabila Bapak dan Ibu berkontribusi dalam FGD ini untuk memberikan saran-saran terkait dengan bagaimana meningkatkan perilaku inovasi kepala sekolah khususnya di Kabupaten Bekasi dan untuk teman-teman lain di luar Kabupaten Bekasi. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi semoga FGD ini bisa menghasilkan perluasan dan penyempurnaan bagi hasil disertasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, saya pribadi, dan terima kasih sudah hadir di FGD ini. Mohon bantuannya untuk bisa membuat ini menjadi lebih baik. Di SMP Negeri 1 Tambun Selatan kami mempunyai moto harus lebih baik dari waktu ke waktu, dan insya Allah melalui
kegiatan kepala sekolah lagi belum bisa memberikan motivasi pada teman-teman untuk bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Ibu Ibu Anissa yang telah memaparkan materinya. Demikian Bapak Ibu, pemaparan materi diskusi kita hari ini. Dari pemaparan tersebut, kepala sekolah diharapkan bahkan dituntut untuk menunjukkan perilaku inovatif dalam reformasi dan transformasi pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Namun pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri terdapat kesenjangan antara harapan dan fakta. Tantangan dan kelemahan lebih besar daripada kekuatan dan peluang yang ada. Itu yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sebagai pembuka dan pemantik, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Pengawas Pembina tentang hal ini kepada Bapak Haji Juanda. Dipersilakan. Para hadirin sekalian, terutama dari kita media, dokter, Bapak Ibu yang seperti kemudian Ibu Haji Anissa selaku insya Allah akan menjadi dokter dan dari ibu para sekolah, dari guru maupun hadirin lain untuk menghadapi hidup ini semuanya mengandung pasti ada selalu masalah termasuk ketika kita duduk sekarang ini juga pasti ada masalah atau risiko yang kita hadapi. Mengendarai mobil, ya, kemudian makan, tidur pun pasti ada risiko. Nah, untuk menghadapi itu, kita harus mempunyai strategi agar kita selalu hidup kita sesuai cita-cita kita yaitu bahagia dan selamat. Bahagia ini maupun diharapkan di dunia ini maupun diharapkan. Kemudian arah saya ke permasalahan yang dihadapi urbanisasi Ibu yang kalau secara singkatnya inovasi itu bahasa Indonesianya kata dasarnya atau saya yang ada materi suara saya Pak sudah ya. Jadi saya menggarisbawahi kata inovatif. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau kita mendengar kata ada akhiran it atau tit itu artinya bersifat. Kata dasarnya inovasi. Jadi bersifat inovasi. Nah ini penting sebagai seorang pimpinan dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah yang tidak mau mengadakan inovatif itu nanti akan tertinggal, tergerus dengan perkembangan. Dalam hal ini alhamdulillah saya bukan sedikit, mungkin agak banyak sedikit ya untuk mengetahui perkembangan pendidikan sekarang, terutama dalam program pemerintah melalui Mendikbudristeknya, yaitu dengan PPPG-nya, program pendidikan guru penggerak. Karena dari program pendidikan guru penggerak itu guru-guru di situ merupakan salah satu syarat menjadi pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Nah di situ dasar-dasarnya semuanya ada semua. Dari 3 modul dibagi menjadi 10 sub modul. Nah itu kalau kepala sekolahnya yang udah nggak peduli, masa bodoh, mungkin nggak bisa kerja Pak, atau jarang ada di sekolah. Dari sekolah berani menghadapi masalah, karena memang apapun juga mengandung risiko. Kalau nggak mengandung risiko, ya sudah itu. Makanya ada bendera kuning. Ya, ada bendera kuning artinya sudah tenang. Nah, jadi di sini kembali permasalahan. Sekali lagi kepada Ibu Haji yang sudah menyampaikan makalahnya untuk disertasi ini, saya sangat setuju sekali. Masukannya dari saya ya hanya itu saja tadi. Pertama etikasi diri penting, kemudian knowledge-nya, sharing-nya ya penting. Ya kayak tadi
misalnya Bu Haji dan para sekolah lainnya, karena sekarang banyak PPG, kemudian program sekolah penggeraknya juga, program pendidikan guru penggerak juga, mohon itu dipahami secara mendalam agar tidak ketinggalan zaman dengan istilah baik guru penggerak maupun sekolah penggerak. Mudah-mudahan Bu Haji mah sekolah juga sekolah penggerak ya, Pak Unang juga sekolah penggerak ya, guru-gurunya sudah tahu ya. Sehingga mungkin dari guru penggerak bagaimana, barangkali kalau di SMP 1 Tamsil ada yang ikut guru penggerak ya, itu mohon diberdayakan, ya manfaatkan ya. Bagaimana modul 1, modul 2, modul 3 semua ada semua di sini. Itu inovatif dengan sharing knowledge. Kemudian untuk organisasi di sekolah itu mungkin tergantung kita di mana ada di sekolah. Seperti saya, pengalaman saya waktu jadi kepala sekolah, bagaimana di SMP 3 Bebelang, kiri kanan semuanya kota Bekasi. Bagaimana ketika di SMP 7 Tambun Selatan, dan semuanya itu tergantung sekolah masing-masing. Kita harus benar-benar mempelajari, memahami, lalu mengadakan inovatif. Nah, kalau tadi dari Bapak Haji Joda, sekarang saya ingin mendengarkan dari salah satu kepala sekolah yang luar biasa. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kepala sekolah inovatif terkait, karena peluang dan tantangan berbeda jauh dengan yang terjadi di lapangan. Harapan kita tinggi, tapi ternyata kenyataannya ada aja yang kurang, apalagi dana. Udah banyak deh pokoknya. Mangga, siapa yang dulu? Siap. Saya duluan, Bu Haji Anissa, karena takut kehabisan nanti oleh Pak Unang, Pak Rija. Jadi saya cuma bilang iya sepakat. Jadi ngeduluin aja. Mungkin Pak dosen, Pak, tanpa mengurangi hormat saya karena saya belum hafal namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dari SMP Negeri 4 Cibitung. Bu Anissa, terima kasih. Saya diundang. Saya merasa terhormat, merasa dihargai, dari pokoknya merasa terhormat lah. Doktor gitu loh. Sehingga saya punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar ikut dalam fokus FGD, Group Discussion FGD, seorang dokter. Ini pengalaman kali pertama saya, jujur, pengalaman pertama saya. Sehingga sekali lagi saya merasa berterima kasih, merasa dihargai karena mendapatkan kesempatan pengalaman belajar ikut dalam FGD seorang calon dokter. Moga-moga tepuk tangan. belum kepikiran Pak, tapi didoain. Semoga Ibu Anissa lancar dan ketika sudah menjadi dokter barokah ilmunya. Yang kedua, melihat dari tujuan diadakannya FGD ini, saya merasa bahwa ketiganya, tujuan ini ada 3. Saya merasa memang inilah yang menjadi manfaat yang bisa saya terima. Saya merasa didiseminasi, mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru tentang penelitian yang ada. Jika yang ketiga nih ya Bu Anissa, tujuan ketiga dari dilaksanakannya FGD ini, saya mungkin udah masuk ke kontennya, konten penelitian ini. Kalau misalnya saya membaca judul ini, sebetulnya tidak ingin melakukan pembuktian bahwa sebetulnya efikasi diri, iklim organisasi dan knowledge sharing itu menjadi akan mempengaruhi atau tidak gitu. Itu tidak. Kalau lihat judulnya saya tidak menangkap itu. Tetapi penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa betul dua variabel X1 dan X2 itu melalui mediator Y akan mempengaruhi si Z itu tadi gitu. Betul. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau mau meningkatkan inovasi diri, meningkatkan inovatifnya, itu harus
Satu, efikasi diri dulu. Bagaimana bisa berinovasi kalau keyakinan pada dirinya sendiri tidak dimiliki? Ketika kita mau berinovasi itu kan ketika kita sudah merasa sanggup menyelesaikan segala masalah. Ketika kita sudah mampu sanggup menyelesaikan suatu masalah dan tahu akan masalahnya, sebetulnya 50% masalah itu sudah selesai. Tinggal kita selesaikan 50% ke depannya itu dengan yang sebutan inovatif itu tadi. Jadi terima kasih sekali lagi, saya sudah ngomong berapa kali nih terima kasih nih. Jadi dengan adanya saya diundang ke kegiatan ini, saya punya penguatan bahwa memang efikasi diri, iklim organisasi sekolah dan melalui new sharing itu bisa meningkatkan perilaku inovatif kepala sekolah. Ada satu pertanyaan saya gitu ya pada penelitian ini. Kalau melihat Bagan itu saya nggak tahu ya, ini mungkin saya masih terpaku dengan pemikiran ini kan kualitatif ya, kadang-kadang kejebak dengan kuantitatif. Hubungan itu antara, pertanyaan saya Bu Anissa, ketika X1 ke Y dulu dan X2 ke Y itu akan membuat si X1 X2 ini berkembang sehingga perilakunya ini lebih tinggi. Itu betul nggak sih? Kesimpulan saya. Lalu bagaimana ketika efikasi diri itu langsung kepada inovasi? Apakah sama hasilnya dengan dia dimoderasi dulu oleh mediator ini tadi gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Jadi campur aduk nih saya ngomongnya gitu ya. Apalagi ya. Tapi pada umumnya saya terima kasih. Berarti saya harus semakin efikasi diri, semakin harus selalu percaya diri agar bisa meningkatkan perilaku inovatif kepala sekolah. Apalagi kemudian disambungin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Juanda sebagai selain pengawas juga fasilitator sekolah guru penggerak. Seperti yang disampaikan tadi, konteksnya itu adalah kita sekarang kurikulum merdeka, di mana di situ pun kita diajarkan semua yang akan menuju kepada perilaku inovatif itu tadi. Terutama di modul ketiga ya Pak ya, untuk kemampuan pengelolaan manajerial seorang guru penggerak sebagai calon kepala sekolah. Kami juga sedang diajari yang di lokakarya terakhir itu adalah kepemimpinan sekolahnya Pak ya, yang kita diajarkan sebetulnya kita sudah menjalani Pak, sudah melaksanakan, tetapi di lokakarya kepemimpinan sekolah itu kami diajari teorinya. Jadi memang sekarang sudah waktunya kita untuk diberikan teori, yaitu tentang keputusan berdampak. Dengan beberapa teorinya, ada yang 5T, ada yang 4, ada beberapa. Nah, kami memang memerlukan teori-teori dari apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dan kegiatan FGD yang dilakukan oleh Bu Anissa berkaitan dengan penelitiannya itu adalah menteorikan apa-apa yang memang sebetulnya sudah kami lakukan di sekolah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sangat menikmati diskusi ini. Moga-moga nanti ada yang sangat tajam dari Pak Unang dan Pak Rija sehingga menambah penguatan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ini luar biasa. Perlu diketahui juga Bu ini juga guru yang menginspirasi. Guru yang menginspirasi itu bagi saya yang baru mengenal pisang gitu, alhamdulillah. Pak Unang, mangga. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang dihormati, disayangi, dihargai Bapak Ibu
kandidat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan bersama ibu. Juga Pak Dokter, Pak Haji Pengamat, Pak Haji Juanda sebagai inspirator, dan Bapak Ibu Pak Sekolah serta rekan-rekan guru yang hadir. Izin melihat judul dari apa yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi, itu kudu banget zaman sekarang, kudu harus. Kenapa harus, Pak? Zaman dulu orang berteori, zaman dulu orang beropini, masih banyak sampai sekarang pun orang yang berada di zona itu. Tapi dengan Bu Anissa, kita disuruh hidup, disuruh pede, dan disuruh berbagi. Artinya sudah ada produk. Nol orang berproduk kalau tanpa inovasi. Nol orang berproduk kalau tanpa percaya diri. Nol orang berproduk kalau tidak mau berbagi. Karena indikator hebat itu adalah produk. Kita semua itu sekarang sudah dibawa ke dunia nyata. Produk, dan produk. Bu Anissa sudah membuktikannya. Beliau menjadi kandidat dokter, sebentar lagi jadi dokter. Itu produk. Dari situ tak ada lagi keraguan tentang konsep, tak ada lagi keraguan tentang wawasan, tak ada lagi keraguan tentang perilaku ilmiah. Kalau saya mau ngomong apapun belum bisa menyandang dokter. Itu zaman sekarang. Sekolah juga sekarang Bu Haji punten kesini ke Bu Haji orientasinya. Sekolah penggerak punten ya, sekolah penggerak itu produk dari siapa? Dari para pola yang inovatif, dari para pola yang percaya diri. Kan dites dulu, betul? Guru penggerak produk dari siapa? Guru yang inovatif, guru yang percaya diri, dan guru yang mau berbagi. Pinter dia, percaya diri kurang, berbagi sama orang enggak. No way. Terima kasih Bu Haji, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Mulai sekarang ke depan mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Bu Haji. Inovatif dulu, percaya diri dulu, berbagi, insya Allah jadi produk. Karena orang hebat itu, sekali lagi saya katakan, orang hebat hanya dilihat dari produk, bukan dari apa-apa. Mudah-mudahan apa yang sedang dilaksanakan oleh Bu Haji membawa berkah bagi kita semua, terutama dunia pendidikan menjadi maju ke depan, dan pendidikan kita berada dalam dunia nyata, berada dalam mencari produk. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, perkenalkan, kayaknya saya dulu ya Bu Haji ya, yang swasta. Oh, ada di Zoom. Ya, saya Husnul Khotimah dari SMP Tinur Kolbi Tarumajaya. Terkait dengan menjadi kepala sekolah inovatif, ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali, terutama bagi saya yang memang baru beberapa tahun diamanahkan oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Tinur Kolbi. Bedanya kalau misalnya di swasta itu terkadang kita agak berbelok dengan yayasan itu sendiri. Ya, kalau negeri bisa berjalan dengan sendirinya. Sedangkan kalau di swasta itu terkadang kita ingin berinovasi, kita ingin mengikuti segala program-program baru yang ada di Kemendikbudristek ataupun yang ada di yang lainnya. Tetapi kalau di kami ya, karena memang kita bersanding dengan yayasan dan support system itu kurang, kalau saya rasakan support system itu kurang, terutama sekolah kami merupakan sekolah penggerak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan, tetapi beriringan dengan yang terjadi di lapangannya itu karena mungkin
yayasannya sendiri belum memahami terkait dengan sekolah itu sendiri, sekolah penggerak, makanya kita selalu kita mau menginovasi, kita mau menjadi sekolah yang menjadi yang lebih baik lagi, kurang support sistemnya di yayasan kami itu. Tapi saya sih tidak pernah untuk menyerah. Saya berusaha mengembangkan sekolah SMP Nurul Kolbi menjadi lebih baik lagi, dan pastinya kalau yang kami rasakan kalau di sekolah, knowledge sharing, iklim organisasi sekolah, sebanyak apapun seorang kepala sekolah berinovasi, tetapi kalau tidak ada dukungan dari yayasan, dari guru-guru, maka saya sebut inovasi tersebut akan nihil jadinya. Jadi kalau misalnya menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa membuat keputusan yang terbaik untuk sekolah itu sendiri. Dan mudah-mudahan saya tunggu Bu Haji Anissa bukunya, semoga buku tersebut bisa menginspirasi kita semua sebagai kepala sekolah, ya, khususnya di swasta. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Rizal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Karena harus bicara, saya bicara. Karena kalau tidak bicara, ngapain katanya di sini? Baik, Bapak, Ibu, Bu Anissa, mudah-mudahan makalah disertasi ya yang dibuat oleh Bu Anissa terkait dengan penelitiannya bisa sukses nanti menjadi doktor, menjadi kepala sekolah. Harus inovasi, harus. Kalau tidak inovasi, jangan jadi kepala sekolah. Jadi satu, kalau mau jadi kepala sekolah harus berinovasi. Kalau tidak berinovasi, jangan jadi kepala sekolah. Nah, tentunya terkait dengan inovasi ini sudah ada cara dan strategi yang dilakukan oleh Bu Anissa yang cukup baik sekali, dari mulai efikasi diri. Ini yang paling utama, membuat suatu inovasi, melakukan apa saja yang terkait dengan pengembangan diri harus dari efikasi diri, karena tanpa ada efikasi diri saya yakin akan diam, termasuk saya. Saya tadi nggak mau ngomong, karena ada efikasi diri saya harus ngomong. Nah inilah ya. Jadi dari mulai inilah kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi hambatan. Ya. Nah jadi dengan adanya tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi untuk membuat suatu inovasi, satu hal kita harus punya efikasi diri, sehingga nanti ke depan dengan adanya efikasi diri ini segala sesuatu yang kita rencanakan dan segala sesuatu yang kita laksanakan, saya yakin saya mah cuma begini nggak jadi. Nah ini akhirnya karena apa? Karena tidak punya efikasi diri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Rija dari Kepala Sekolah SMP 4 Tambun Selatan. Di saluran Zoom ada Bu Neng Harti yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait FGD kita hari ini. Kepada Bu Neng dipersilakan dari SMP 2 Babelan. Silakan Bu Neng. Kalau saya baca ya Bu, materi ini sangat menarik, harusnya dipelajari oleh semua wilayah sekolah, harus dipelajari oleh semua kepala sekolah, karena ini adalah modal dasar seorang memimpin satuan pendidikan. Kalau dia menjabat, dia harusnya mengenali dulu dirinya sendiri, lalu mempelajari iklimnya.
serta memiliki ilmu pengetahuan, maka kita emosi mau dibawa kemana satuan pendidikan. Selama ini yang saya amati malah kepala sekolah ketika duduk yang banyak dicari adalah kelemahannya apa saja yang ada di sekolah itu. Padahal seharusnya kekuatan ini apa sih mereka membawa kemana seperti itu. Lalu ilmu itu kita katakan adalah lingkungan yang karena itu sekolah lain berbeda. Jadi ketika kita pindah yang pertama kita pelajari adalah dalam 3-4 hari kenali lingkungannya. Setelah kenali lingkungannya, kan dengan tapi kita sebagai kepala sekolah. Dan yang pasti kepala sekolah itu harus punya pengetahuan mau diberlakukan sekolah ini. Yang kita dulu kita nggak punya bayangan ini sekolah mau diapain, kita akan bingung. Tetapi ketika kita punya pegangan, ada ilmu pengetahuan kita, oh saya pernah lihat ini sekolah ini sekolah penggerak itu bagus, oh SPMI bagus, saya mau bawa kemana? Tapi ingat ketika kita mau bawa ini, cocokkan dulu dengan iklim organisasi sekolah. Kira-kira sekolah kita sanggup nggak ya gitu. Tapi dengan ciri-ciri sekolah kita sanggup atau tidak, terus kita punya kekuatan, kemudian juga kita ada pengetahuan tentang apa yang ingin kita capai, insya Allah akan tercapai, akan dibuktikan dengan karya inovasi kita. Kalau saya lihat seperti Bu Anissa tempatkan di mana aja kayak ini bisa. Karena Bu Anissa punya kemampuan untuk mempelajari itu semua. Ya, ketika sendiri Bu Anissa bagus, keyakinan dirinya bagus. Bu Anissa punya kemampuan mempelajari iklim belajar di sekolahnya seperti apa. Itu kemampuan itu tidak mudah diperoleh kalau orang tersebut tidak membuka mata. Jadi ketika kita duduk seharusnya tempatkan satuan pendidikan, pelajari dulu itu sesegera mungkin, secepat mungkin sebelum kita menentukan ini sekolah mau dibawa kemana. Bukan memperdebatkan masalah-masalah yang di luar itu sepertinya oh selalu begini jangan mempelajari kekurangan gunakan kekuatan sekolah ini gunakan yang sudah ada lalu terapkan dengan pengetahuan insya Allah kita punya inovasi di sekolah juga. Benar Bu Anissa, saya aplaus buat Bu Anissa. Materi ini sebaiknya Bu Anissa kita atur ke teman-teman kita yang aktif supaya punya gambaran oh kita mau kemana nih ketika kita ada perubahan rotasi ataupun ketika ada pergeseran ataupun pengangkatan ataupun mulai dari sekarang lah oh sekarang nih saya udah belajar oh di sekolah saya ternyata gurunya kompak bisa dipilih oh ada program ini oh kita ikutin bukan kita diam saja, tapi ketika seorang kepala sekolah, seorang pemimpin punya imajinasi, punya ide, maka itulah sekolah akan maju. Di tangan pemimpin itulah akan terbentuk sekolah yang sangat kuat. Ini ada di halaman 10, Bu Anissa, saya setuju banget. Sebaiknya Bu Anissa membuatkan ini di teman-teman yang lain, jangan di forum kecil, Bu Anissa yang lebih besar, Bu Anissa satu dinas juga bisa, Bu Anissa. Amin. Terima kasih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng Harti, ini juga salah satu kepala sekolah luar biasa. Ibu, kalau tadi kepala sekolah sudah, pengawas sudah. Sekarang kita tanya dari guru ya pendapatnya tentang kepala sekolah inovatif ini. Silakan Pak Andre untuk menyampaikan pendapatnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya mewakili dari guru SMP Sarjana Istana mungkin ingin memberikan pendapat tentang saya akan memberikan pendapat tentang forum diskusi ini ya yang berhubungan dengan elevasi diri dari kepala sekolah. Efikasi diri dari kepala sekolah. Menurut saya itu merupakan hal yang penting sekali karena memang sebenarnya kepala sekolah ini kalau dari pandangan saya
itu berada di posisi tengah. Ya, posisi tengah itu posisi paling yang tidak enak itu sebenarnya. Dari atas digencet, dari bawah dituntut. Nah, bingung nggak teman-teman? Maka memang aplikasi diri ini sangatlah penting, terutama dalam bidang inovasi, sehingga bisa memuaskan dari pihak atas, dari pihak pemerintah, dan bisa memberikan dorongan kepada guru-guru agar bisa mengikuti jejak kepala sekolahnya dalam mengaplikasi diri, dalam berinovasi. Gitu. Jadi memang kalau untuk dari segi guru, otomatis yang paling pertama dilihat adalah kepala sekolahnya. Apabila kepala sekolahnya sangat berinovasi tinggi, maka guru-gurunya insya Allah akan terdorong seperti itu. Tapi kalau misalkan kepala sekolahnya itu diem aja atau mungkin manut aja, biasanya nanti guru-gurunya pengalaman saya sih akan mengikuti. Alhamdulillahnya SMP 1 mempunyai Bu Anissa yang sangat berinovasi tinggi. Permasalahannya adalah kita sebagai guru ngejarnya ini Pak, ngejarnya ini gak ada susah. Bu Anissa ini lagi cepet banget masalahnya ini. Kita masih mencoba mengejar, insya Allah semoga dengan inovasi yang diberikan Bu Anissa bisa mengembangkan dari guru-guru SMP 1 Tanggerang Selatan seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Pak Angke, perwakilan dari guru 1 Tanggerang Selatan. Kalian cek lah pengalaman kepala sekolah ke atas kumaha, ke bawah bagaimana gitu, itulah posisinya gitu. Tapi bagaimanapun dengan kepemimpinan yang visioner itu pasti akan membawa sekolah menuju lebih baik. Dan kekuatan dari visi kepala sekolah inilah mimpinya bareng-bareng. Kalau tadi saya susah ngejar Bu Anissa, itu sama Pak, saya dulu jadi temennya Bu Anissa di satu saya tuh, ngundangnya susah gitu, susah. Dan tapi beruntunglah apabila Bapak atau sekolah manapun yang memiliki kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang visioner, memiliki iklim sekolah atau iklim organisasi sekolah yang kuat seperti itu. Tapi benar kenapa bisa? Oh gitu. Kalau Bapak tidak layar saya Pak. Baik, Bu Yaya sudah bisa mendengar saya Bu Yaya? Oke, silakan Bu Yaya untuk menyampaikan pendapatnya dari SMP 8 Cibitung. Dipersilakan. Bu Anissa ini menjadi inspirasi bagi para kepala sekolah yang saat ini bertugas, karena memang debutnya itu luar biasa. Selain memiliki inovasi, kecerdasan yang baik, yang bagus, kemudian manajerial sekolahnya juga bagus, manajemen sekolahnya bagus. Saya mengamati bahwa selama ini ternyata di antara kita itu ada mutiara yang memang sebetulnya sudah lama bersinar, tetapi ini akan lebih terasa dan terlihat kembali kehebatannya pada saat ini. Saya selaku rekan kepala sekolah menganggap bahwa debutnya Bu Anissa mengambil S3 ini menjadi inspirasi bagi kami, karena kami jadi lebih terbuka wawasannya bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu tidak hanya cukup untuk duduk sebagai kepala sekolah, tetapi kita juga memang harus mempunyai inspirasi yang bagus, mempunyai mampu menghadapi tantangan ke depannya gitu. Jadi saya berharap Bu Anissa ini nanti bila selesai masa perkuliahannya, doktornya sudah diambil, jangan ragu-ragu, berikan semua ilmu-ilmunya, kita ambil habis dari Bu Anissa ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi vitamin yang menyegarkan buat semua kepala sekolah, bahwa kepala sekolah itu harus memiliki visi visi ke depannya, visioner seperti Bu Anissa ini. Jadi kepala sekolah tidak inovatif, lalu bagaimana untuk membangkitkan ini? Mangga. Terima kasih, atur nuhun Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan nggak tahu deh, ini rada ala-ala ILC diskusi ini. Ya. Indonesia daerah gelap. Jadi saya ditempatkan di belakang.
Yang saya khawatirkan kalau no Rocky, no party. Yang saya khawatirkan saya tidak bisa membuat diskusi ini jadi party, itu aja. Ya, baik Pak Rija dan teman-teman, ada Pak Juanda, ada Ibu Siti ya. Oke. Saya kebetulan telah membaca undangan dan membaca naskahnya secara utuh. Ya, naskah apa? Ada artikel di situ, ada PowerPoint, saya baca naskahnya secara utuh. Kemudian sebelum datang ke sini saya sempat mikir, sempat merenung, berkontemplasi dengan bahasa Sunda namanya. Kontemplasi bukan bahasa Sunda ya. Akhirnya saya membuat catatan bahwa ternyata untuk menjadi inovatif itu butuh K3S awalnya. Awalnya catatan saya. K3S. Ya itu, makanya saya jadi pas kesini tadi pagi-pagi itu ada ketua K3S katanya. Saya ganti Pak, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dari K3S menjadi K3D. Oke. Kenapa Bu? Penasaran? Oke. K3S versi saya itu mungkin kalau dibahasakan secara akademik versi Bu Nisa itu ada efikasi dirinya, ada knowledge sharingnya, kemudian ada juga apa tuh tadi satu lagi Bu? Iklim organisasi. Saya coba merangkumnya bahwa untuk berinovasi yang pertama itu butuh keinginan. Butuh keinginan. Jadi ada kemauan dulu. Kalau nggak ada kemauan, biasanya kalau orang yang udah nggak ada kemauan, biasanya susah dia melakukan apa-apa. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya itu Kak yang pertama Pak. Nah tadi kan Bapak nanya K3S-nya apa? Keinginan. Kemudian Kak yang kedua itu adalah butuh keyakinan. Kenapa tidak cukup keinginan? Kenapa perlu keyakinan? Karena inovasi ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang lain juga gitu. Kalau dia nggak yakin, nggak mungkin dia bisa berinovasi. Ingin dan mampu aja. Nah, ketemu yang ketiganya Pak, kemampuan, keinginan, keyakinan, kemampuan. Kok dicatat Bu? Seperti saya masih kuliah. Keinginan, keyakinan, kemampuan. Ternyata keinginan dan kemampuan aja tidak cukup kalau dalam konteks inovasi. Butuh keyakinan. Kenapa? Kalau misalnya untuk mengerjakan pekerjaan rutinitas mungkin cukup ya Bu ya, keinginan dan kemampuan aja ya. Karena keyakinan itu banyak sekali dukungan, ada pedoman kerja, ada juklak, ada juknis yang membuat kita yakin. Tapi kalau inovasi itu, kalau istilah Pak Juanda itu kebaruan tadi ya Pak ya, kata kuncinya. Kalau kita tidak yakin dengan kebaruan itu, sepertinya akan sulit buat kita berinovasi. Nah, jadi udah dapet Pak 3K-nya, tinggal S-nya. Awalnya kan S Pak. Ya, S-nya itu saya ambil dari bahasa akademiknya Bu Nisa, biar ini tidak terlalu akademik Bu, jadi biar tidak terlalu ngebul. Saya udah ada sedikit jenuh dengan akademik. Tuh kan, ngebul ya Bu ya, istilah-istilah Sunda saya pakai. Saya membahasakannya sebagai support system, jadi butuh dukungan dari sistem. Mungkin Ibu Nisa membahasakannya dalam apa tuh tadi, iklim organisasi ya. Nah dalam versi saya biar mudah diingat, jadi K3S, keinginan, keyakinan, kemampuan, dan support system. Cuman karena di sini ada ketua K3S, saya ganti Pak. Jadi K3D ya. Ini spontan Pak ya. Ada Bang. Oke, berarti kalau gitu D-nya apa? Oke, saya teringat tadi. Ada yang bisa nebak D-nya? Ya. Itu perlu dukungan dan dana. Tadi dengar saya masalahnya. Butuh dana. Makanya dari K3S itu saya coba butuh dukungan kan support juga, support system, dan dana, yaitu hanya variasi aja. Nah, jadi saya melihat kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari apa yang disampaikan secara akademik oleh Bu Nisa, kita itu untuk berinovasi terlepas dari kepala sekolah atau siapapun, termasuk guru penggerak. Karena kebetulan saya juga aktif di fasilitator sekolah penggerak dan juga guru penggerak.
Jadi K3S itu bahasanya versi biasanya dari Bu Nisa, kita butuh keyakinan, butuh kemauan dulu, butuh motivasi. Hanya saja mungkin karena terlalu jenuh, motivasi nggak dijadikan variabel ya Bu Nisa. Oke. Butuh keyakinan, efikasi, kemudian butuh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, dan juga butuh support system, dukungan atau iklim organisasi. Kalau versi saya versi tambahannya adalah dukungan dan dana. Collaborative learning and experiential learning, PAIKEM ada yang langsing, ada yang gemrot, ya semuanya pembelajaran berpusat pada murid diferensiasi. Tapi karena itu tradisi sampai sekarang itu aja gitu. Jadi belum sukses Pak. Punten ya Pak. Ini kan akademik ya Pak ya. Belum sukses kita merubah tradisi itu. Saya juga untuk berinovasi ada tradisi dari yang menunggu dari awalnya mungkin menunggu perintah, bagaimana jadi menggagas kreativitas, mungkin itu. Nah, mungkin ini yang perlu dijadikan masukan kepada naskahnya Bu Anissa. Bagaimana sih kita bisa menggagas kreativitas? Tapi risetnya sih udah bilang harus sering-sering knowledge sharing. Makanya guru penggerak, sekolah penggerak, yaitu bagian dari knowledge sharing menurut saya. Ya, oke. Mungkin sementara itu, tapi kita bisa. Terima kasih Bu Yayu. Makalah yang sudah dibuat Bu Anissa ini mudah-mudahan mendongkrak K3S. Ya, mendongkrak K3S. Karena paradigma yang ada kepala sekolah di Kabupaten Bekasi memang harus didongkrak dengan makalah ini. Ini bagus sekali. Tapi harus ada tadi seperti dukungan. Kalau kita kepala sekolah yang mendongkrak, jeruk makan jeruk. Terus siapa sih sama kepala sekolah kan gitu. Jadi inilah dukungan dari para inovator, para atasan yang bisa membuat para kepala sekolah ini punya inovasi. Bukannya semua kepala sekolah tidak punya inovasi, karena dengan menjadi kepala sekolah itu punya mimpi. Bukan mimpi saya menjadi kepala sekolah, mimpi saya tercapai. Jadi sudah jadi kepala sekolah mimpi. Nah, didongkrak ini Pak, mendongkrak K3S tadi, kemauan, keyakinan, kemampuan, support system tadi. Dan mudah-mudahan harapan kami para kepala sekolah, insya Allah bila ada kesempatan saya akan undang Bapak untuk bisa mendongkrak K3S. Terima kasih. Padahal bercanda kita seriuskan ya. Langsung jatuh hati kayak ini Pak Dokter. Ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya dukungan dari para pengambil kebijakan juga bisa memunculkan inovasi-inovasi baru bagi kita semua. Pak Unang? Cukup, udah langsung cukup aja. Belum dia apa-apain Pak, saya belum ngapa-ngapain, udah cukup aja Pak. Baik, melihat tadi budaya, saya tertarik dengan budaya tadi. Budaya kita yang kolonial itu terbiasa nunggu instruksi, terbiasa nunggu perintah, sehingga kita agak enggan untuk memunculkan satu inovasi pendapat. Khawatir nanti pendapat saya tidak didengar, nanti inovasi saya itu nggak baik, nanti nggak bagus gitu. Kekhawatiran ini juga membuat efikasi kita itu tadi, kepercayaan diri kita tuh nggak ada pada saat kira-kira kalau saya berinovasi didukung nggak ya, entah dari guru, entah dari atasan, apalagi kalau kepala sekolah posisinya ada didorong-dorong dari bawah, digencet dari atas gitu, sehingga efikasi tentang kepercayaan diri ini itu luar biasa. Kemudian bagaimana nih kira-kira, tidak hanya dari Pak Dokter nih, perilaku inovatif kepala sekolah seberapa jauh sih yang ada di Kabupaten Bekasi ini, inovasi yang ada? Saya ingin pendapatnya
dari Bapak Pengawas, sejauh mana inovasi kepala sekolah nih Pak di Kabupaten Bekasi? Berapa persentasenya kalau bisa dipresentasikan? Silakan Bapak. Siap. Forum akademik Pak yang hebat. Siap. Terima kasih. Ya, tidak jadi pengawas bebas. Terima kasih pembawa acara Ibu Yayu. Untuk kedua kalinya saya minta pendapat Pak Dr. Cahya dan Pak hadirin kepala sekolah dan dewan guru yang saya hormati. Saya gambarkan dari swasta, Bu. Memang swasta itu boleh dikatakan paling 10% kepala sekolahnya dari keluarga yayasan. Apakah ketua yayasannya sendiri, anaknya, mantunya, atau keluarganya. Yang lainnya orang lain. Nah, dengan adanya dari orang lain, biasanya kepala sekolah sulit untuk mengembangkan ide-ide inovasi-inovasinya. Karena terganjal. Termasuk guru penggerak, Pak, sekolah penggerak, yayasannya tidak mengizinkan, sudah tidak bisa. Itu yang dikeluhkan. Apalagi yang kaitannya dengan dana-dana. Jadi kalau semuanya tidak didukung oleh yayasan, dana tidak ada, mau bisa apa? Hanya angan-angan saja. Maksud hati ingin pergi ke Jakarta, tidak ada dana, ya naik apa? Sulit. Nah, dengan adanya seperti itu untuk swasta, ya. Kemudian gambarannya untuk negeri, saya tetap masih berpendapat kalau mendengar para keluhan kepala sekolah, itu kendala yang utama dari pihak luar, Pak. Wartawan dan LSM. Sebenarnya wartawan dan LSM kalau normatif itu sangat membantu sebagai kontrol masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi ini kebanyakan ujung-ujungannya nanti larinya minta ongkos. Apalagi kalau udah kaitannya dengan nakut-nakutin. Ya bicara inilah, bicara itulah. Kemudian kepala sekolahnya mudah dipengaruhi. Kalau kepala sekolahnya tegas, jangankan berita takutin, saya siap mati. Nah, kalau seperti itu insya Allah semuanya ya akan. Tapi kalau kepala sekolahnya berani, Pak, kadang-kadang seperti itu dia larinya ke kasih atau kabin, bahkan ke kadis. Nanti kadis kepala sekolah lagi. Yang tadi yang kata ini dari di atas digencet, dari bawah di. Ini baru guru saja sudah bisa membaca ini, apalagi pengawas ya. Jadi kalau kita presentasikan sangat minim ya. Tapi saya positif itu 60% ke atas, ya 60% ke atas. Karena kepala sekolah walaupun tidak jarang ada duduk di bangku kepala sekolah, tapi adanya di ruang guru, di TU, di kantin, ya atau di mana lah. Tapi komunikasi berjalan terus, Pak, dengan HP berjalan terus. Nah itu adalah salah satu juga inovasi, ya inovasi ya. Karena untuk menjaga keamanan semua, keamanan keuangan sekolah, keamanan kesehatan kepala sekolah, dan keamanan untuk pembelajaran. Karena kalau kepala sekolah yang kurang tahan mental, ya banyak yang sakit. Stres, stroke, iya. Alhamdulillah di Bekasi cuma sekedar pusing-pusing saja, Pak, karena didukung oleh beliau, Pak, nih, Pak, oleh K3S, oleh Pak Riza, oleh Bu Haja Nisa, dan oleh Pak Unang, oleh Bu Nuh ini. Mereka lah pejuangnya yang tameng-tamengnya di depan. Nah, kalau saya ya dulu saya zamannya waktu saya menjadi K3S, ya tidak ada bedanya gitu. Jadi saya berpositif berprasangka karena saya tidak meneliti secara valid ya berapa persentase itu, saya menggambar 60% ke atas ya. Dan yang sisanya yang 40% itu mohon maaf untuk Ibu Nurul Kolbi ya, kebanyakan swasta ya, kebanyakan di swasta. Karena swasta itu ibarat ayam itu dilepas tapi dipegang buntutnya. Iya, boleh berkeliaran, tapi asal kira-kira yang berkaitan dengan yang kurang cocok dengan yayasan dipegang buntutnya, ulah gitu. Itu saja ya, terima kasih, mohon maaf itu udah sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ternyata persentase dari Pak Haji Juanda 60%, di atas 60% loh. Sekolah negeri itu ternyata kepala sekolahnya inovatif begitu ya. Kemudian 10%
untuk dari swasta karena memang ada kendala-kendala tertentu, yaitu tadi kendalanya apabila memang di luar dari keluarga yayasan yang menjadi pimpinan, begitu itu menjadi kendalanya. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Ada mungkin Pak, ada ya, Pak. Semester sekolah swasta 6 kali ganti Pak, yang bulan ganti. Jadi sebulan sekali. Bisa nyata Pak, bisa nyata. Dan itu terjadi di negeri Kabupaten Bekasi Pak. Binaan saya, bisa nyata. Dan luar biasa. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itulah yang mungkin menghambat inovasi dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Mau dibawa kemana? Kan gitu, lagu aja begitu. Mau dibawa kemana? Itu kepala sekolah bingung. Ini hubungannya mau diapain gitu? Kita mau baik-baik aja atau mau HTS aja tanpa status gitu? Nah, gimana deh? Nah kemudian bagaimana pada akhirnya dari inovasi, perilaku inovasi kepala sekolah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Juanda, yang hanya 60% nih sekolah negeri ini, saya ingin juga tahu aksi nyata dari kepala sekolah yang sudah berinovasi. Pak Unang, Pak Unang, bagaimana nih yang terjadi, apa yang dilakukan aksi nyatanya sebagai kepala sekolah yang memiliki inovasi di sekolahnya? Silakan. Pengalaman pribadi Pak. Siap, terima kasih karena ditodong ya. Ditodong izin Pak Dokter, Ibu Sahibul Bed dan rekan-rekan, seperti pembawa acara katakan tadi, ceritakanlah pengalaman sekolah saya. Izin. Saya di SMP 2 itu mulai menempati SMP 2 31 Maret 2020, 31 Januari 2020. Kemudian COVID Pak, libur 2 tahun, kasarnya begitu. Mulailah kita jalan 2021. Nah, gara-gara COVID itu saya ngambil manfaatnya. Yang pertama, saya dipaksa oleh keadaan, tim saya dipaksa oleh keadaan untuk belajar daring. Dan itu hal baru bagi kita. Maka saya push Bapak Ibu guru saya untuk membuat video pembelajaran. Sebelum ramai-ramai orang membuat video pembelajaran, izin, sekolah saya sudah membuat video pembelajaran. Semua. Sampai mos-mos pun membuat video. Kemudian, nggak lama kemudian, jadilah kebijakan dari Dinas Pendidikan melalui MBMP untuk membuat video pembelajaran. Itu yang pertama, karena keadaan terdesak. Memang kata Robert Malthus, tak ada perdamaian tanpa peperangan. Perang dulu, keluarlah itu. Nah, dalam COVID itu, Mas Menteri mengatakan, utamakan keselamatan dan kesehatan anak. Itu poin itu menjadi kendali luar biasa bagi saya. Saya punya learning point, saya dapat learning point dari apa yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin nanti bisa kita renungkan nanti di rumah bahwa ternyata potensi kreatif tertinggi itu terjadi ketika kita dalam kondisi terdesak. Ya, learning point yang dari cerita Pak, sampai merinding saya Pak baca learning pointnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Unang tadi. Oke, makanya Bapak dan Ibu ya bersenang-senanglah kalau kita menghadapi kondisi terdesak, karena kita di situ akan memunculkan potensi kreatif tertinggi manusia sebenarnya ada di situ. Tapi dengan catatan itu adalah untuk orang-orang yang inovatif, orang yang punya efikasi diri, orang yang punya kemampuan dan sering berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan nanti K3S ini menjadi medianya berbagi pengetahuan buat Bapak dan Ibu kepala sekolah. Oke. Keren Pak, keren. Learning point-nya itu saya dapat apa nih ternyata itu. Dan kata-katanya cukup bisa bikin kuat nih nanti. Oh iya, itu. Dan satu lagi nih dari itu dari inovasi ini menarik. Dan ternyata ya gagasan brilian yang merupakan wujud dari potensi kreatif, mohon maaf kalau saya agak sedikit jorok Bu, dalam tanda petik,
itu biasanya muncul melalui renungan kloset. Betul Pak? Ya. Betul. Ya. Oke. Nah, mungkin kita ya. Ini pengalaman. Mungkin sekilas kayak candaan kata-kata saya. Tapi ternyata gagasan brilian. Saya tanya nih, saya mau buktikan nih ke Pak Unang, betul nggak gagasan brilian itu muncul melalui renungan kloset? Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena saya punya pengalaman. Ya, dulu sebelum ada smartphone, saya di kamar mandi di kloset saya itu ada, kalau sekarang sticky notebook. Kalau sekarang masih sticky note. Jadi ketika ada ide yang kadang-kadang udah keluar itu, mohon maaf ya, ini bukan jorok ya, tapi ini kita ambil hikmahnya saja. Itu ternyata muncul gagasan-gagasan brilian itu dari situ. Oke, jadi learning point-nya, potensi kreatif tertinggi itu muncul ketika kita dalam kondisi terdesak. Kita jangan menolak kondisi terdesak. Dan kemudian kalau kita dalam kondisi terdesak, ini mah iseng-iseng dari saya, sering-seringlah ke kloset untuk menemukan gagasan brilian. Atur nuhun. Pasti Bapak Ibu terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Sebetulnya masih pengen kita menyampaikan dan mendengarkan hal-hal baik, inovasi-inovasi baik di sekolah Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu tempati. Itu akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Untuk closing statement dipersilakan kepada Ibu Haja Anissa sebagai peneliti, dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya. Terima kasih Bu Ayu, Bapak dan Ibu. Salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa saya hari ini luar biasa menerima banyak sekali masukan luar biasa dari Bapak dan Ibu, masukan yang bagus sekali untuk bisa memperkaya dan menambah luasnya hasanah keilmuan yang bisa kita sebarluaskan nanti. Bagaimana menjadi kepala sekolah yang inovatif, ya, melalui efikasi diri yang tinggi, ya, melalui berbagi pengetahuan atau organisasi, dan melalui penciptaan iklim organisasi sekolah yang mantap, melalui proses K3S tadi dengan keinginan, keyakinan, dan kemampuan yang tinggi, serta support system tadi. Titik poin yang bisa saya ambil, dan keberanian mengambil resiko, langkah, dan tentu saja keberanian dalam rangka menyampaikan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru tanpa harus merasa takut, baik dari atasan, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Bapak dan Ibu, ini akan menjadi catatan penting bagi luaran hasil disertasi menjadi kepala sekolah inovatif melalui peningkatan perilaku inovatif kepala sekolah, melalui efikasi diri, melalui sharing dan iklim organisasi. Terima kasih, mudah-mudahan bukunya segera bisa di-launching kembali untuk menjadi pengetahuan praktis untuk model kepala sekolah inovatif Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Dr. Cahya, Pak Ibu Juanda, teman-teman kepala sekolah hebat, baik yang ada di luring maupun yang ada di daring. Insya Allah juga untuk Prof. Ipan Hanapi dan Pak Dr. Suryadi serta Pak Kepala Bidang yang mengikuti terus Zoom ini dan kemudian memberikan ucapan selamat. Insya Allah nanti mudah-mudahan akan disebarluaskan lagi, apakah itu melalui GTK Barabere ataukah melalui media lain untuk bisa berbagi pengetahuan yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, penghargaan saya setinggi-tingginya untuk kehadiran Bapak dan Ibu, juga untuk yang di Zoom, Ibu Eva Mardi, Kepala SMP Negeri 53 Kota Bekasi, Pak Hasan dari Kepala SMP Negeri 2 Teluk Jambe, kemudian Ibu Siti Khadijah, Kepala SMP IT Al-Azhar, si Pak Budi Logenda, ini kelihatan ada di Zoom, dan teman-teman yang hadir secara luring di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter.
Mudah-mudahan kita bertemu di acara K3S yang lain untuk menambah keinginan, keyakinan, dan kemampuan kita sebagai leader di sekolah yang paling tidak menjadi tonggak untuk pembaharuan dan inovasi di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Anissa sebagai penyaji materi. Bapak Ibu, selaku moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya. Baik, nanti setelah ini kita akan foto bersama. Bapak Ibu, semoga kita bisa menjawab tantangan dan juga kelemahan yang ada dan meningkatkan kekuatan dan peluang yang kita miliki. Itulah menjadi semangat kita semuanya. Sebagai moderator, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan sikap maupun kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.